Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Di sini saya selaku mediator akan membuka mediasi kasus perebutan lahan kosong PKPH Tanggung KPH Semarang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menegaskan bahwa penyelesaian konflik kawasan hutan wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika kesepakatan tidak tercapai setelah melalui musyawarah seperti mediasi atau negosiasi. Untuk memulai mediasi, silakan kepada Bu Fira selaku perhutani dapat menyampaikan gugatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi konflik antara pihak kami dan masyarakat dimulai dari adanya penjarahan hutan oleh sekelompok masyarakat yang mengakibatkan adanya lahan kosong. Kemudian, tanpa seizin kami, masyarakat menggunakan lahan tersebut untuk menanam palawija. Tidak sampai di situ, masyarakat yang awalnya menggarap lahan kosong mulai menggarap lahan yang telah ditanam oleh perhutani. Bahkan yang paling ekstrim, masyarakat pernah membakar sisa tanaman hingga ada pohon yang terbakar dan mati. Kami sudah memberikan teguran pada masyarakat. Namun, masyarakat tidak menghiraukannya. Pihak kami merasa keberatan terhadap perilaku masyarakat yang menggarap lahan kosong tanpa izin dan malah merambat pada lahan yang telah kami tanam. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat menghentikan kegiatan tersebut. Baik, terima kasih Ibu Fira atas penjelasan terhadap gugatan yang diajukan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Hilda selaku Kepala Desa untuk menanggapi gugatan yang telah disampaikan oleh Ibu Fira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi awalnya begini. Masyarakat Tanggung itu memiliki lahan pertanian hanya sebesar 36% dari Kecamatan Tanggung saja. Sedangkan penduduk itu tiap tahunnya meningkat. Otomatis jika hanya fokus pada lahan pertanian saja, maka tidak akan bisa menunjang perekonomian masyarakat Tanggung. Kebetulan di lahan BKPH Tanggung ada yang kosong. Oleh karena itu dimanfaatkanlah lahan kosong tersebut untuk ditanami palawija. Dan hasilnya berdampak positif pada masyarakat seperti meningkatnya tingkat pendidikan. Selain itu, dari pemikiran masyarakat sendiri, daripada lahan kosong dibiarkan terlalu lama, lebih baik diserahkan saja kepada masyarakat untuk digarap sehingga menunjang perekonomian masyarakat. Di sisi lain, masalah kerusakan pohon, kami memohon maaf kepada pihak perhutani karena itu murni ketidaksengajaan. Jika ada ide yang baik untuk masyarakat juga pihak perhutani sendiri, mungkin bisa dipertimbangkan. Namun jika berupa pelarangan penggarapan, masyarakat keberatan karena masyarakat sudah bergantung dengan lahan kosong tersebut. Baik, terima kasih Ibu Hilda untuk penjelasannya. Melalui penjelasan dari masing-masing pihak, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa akar dari permasalahan ini yaitu manfaatan lahan kosong oleh masyarakat yang semakin meluas ke lahan milik perhutani. Kehidupan masyarakat pun bergantung pada lahan kosong tersebut. Oleh karena itu, untuk mencari titik tengah dari permasalahan ini, saya persilakan kepada Ibu Fani untuk menyampaikan solusi atau tanggapan yang sekiranya dapat menjadi titik terang dari permasalahan yang ada. Para hadirin yang terhormat, menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, perhutani memiliki tugas dan wewenang terhadap pengelolaan hutan termasuk di dalamnya kegiatan tata dan penyusunan pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Jadi sebenarnya perhutani memiliki hak dan perlindungan hukum atas penggunaan kawasan hutan ini. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan masyarakat yang bergantung hidup dari lahan hutan yang ada. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Hilda, kesejahteraan masyarakat meningkat ketika mereka melakukan pemanfaatan lahan kosong milik perhutani menjadi kawasan pertanian. Oleh karena itu, saya menyarankan agar pihak perhutani menerapkan pola agroforestry pada lahan kosong yang sudah terlanjur digunakan oleh masyarakat. Pola agroforestry ini dilakukan dengan menanam pohon di antara tanaman pertanian masyarakat. Selain itu, saya rasa perlu juga sistem bagi hasil. Dari hasil pertanian masyarakat pada lahan perhutani, 50% keuntungannya diserahkan kepada pihak perhutani untuk pengelolaan hutan. Saya rasa kedua hal tersebut dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak karena baik pihak perhutani maupun masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menggarap lahan kosong tersebut. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Fani atas solusi yang ditawarkan. Apakah kedua belah pihak setuju dengan adanya pola agroforestry ini? Terima kasih atas waktu dan sarannya, Bu. Setelah saya mendengarkan pernyataan dari Bu Yolda dan saran dari Bu Fani, saya akhirnya memahami dan memaklumi perilaku masyarakat. Namun, alangkah baiknya masyarakat tidak melakukan kegiatan yang sekiranya dapat merusak hutan, karena hal tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, setelah saya mempertimbangkan saran dari Bu Fani, saya setuju dengan adanya pola agroforestry dengan pembagian hasil 50/50. Selain sistem tersebut adil bagi kami dan masyarakat, sistem tersebut juga membantu perhutani dalam menjaga kelestarian hutan. Dan sistem tersebut dapat memperbaiki kondisi tanah pada lahan tersebut dibandingkan dengan sistem pertanian monokultur. Dari penjelasan Bu Fani, kami juga setuju dengan pola agroforestry ini. Namun karena pola ini baru pertama kali diterapkan di sini, pasti ada kekhawatiran yang muncul pada diri masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan adanya peran pemerintah untuk membina, membimbing, dan mengevaluasi perkembangan dari pengembangan agroforestry. Namun, untuk masalah sistem bagi hasil yang 50/50 tadi, masyarakat keberatan. Karena dilihat dari penduduk yang tiap tahun meningkat, kemungkinan lahan penanaman menjadi lebih terbatas. Dengan pertimbangan adanya pembayaran pajak, 50/50 itu tidak akan memberikan keuntungan pada masyarakat. Sehingga akan lebih setuju bila sistem bagi hasilnya 30/70. Begitu. Apakah Ibu Fira setuju dengan pembagian hasil 30/70? Pihak kami setuju dengan adanya pola agroforestry dengan pembagian hasil 30/70, mengingat kesejahteraan masyarakat juga sangat penting. Selain itu, saya juga menyarankan pada pihak perhutani untuk memetakan kawasan hutan yang ada agar jika terjadi pelanggaran di kawasan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Pihak perhutani juga perlu mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan. Terima kasih atas saran dari Bu Fani. Untuk kedepannya, kami akan melakukan pemetaan ulang agar lebih jelas batas-batas kawasan BKPH Tanggung. Baik, apabila telah terjadi kesepakatan dari pihak negosiator, saya selaku mediator menyatakan bahwasanya mediasi ini berhasil.